Assalamualaikum. Selamat waya gini. Yang nonton pagi, selamat pagi. Yang nonton siang, selamat siang. Yang nonton sore, selamat sore. Yang nonton malam, selamat malam. Pokoknya selamat waya gini. Kembali lagi kita, bro. Kembali lagi di Kokowalesnya Bang Ilo. Asik. Bersama gua Trinanda Priyatna, biasa dipanggil siapa lu? Trai Muncrat. Trai Muce. Ente apa ente? Ini ya sih biasa, masih Bang Ilo, ya kan. Bisa Bang Ilo, bisa dipanggil Bang SB, bisa dipanggil Bang Bewok. Banyak namanya. Jangan disebutin aku bingung. Bang Ajis, Bang Ajis. Ada lagi gua Bang. Ngomong Ajis apa? Ajis apa? Ajis ini punya studio nih. Oh iya. Ajis ya. Ngobrolin apa nih kita yang enak nih? Ajis itu CEO, gua kan presiden direktur. Wih deh, gua apa gua? Gua orang lapangan. Bahas apa ini kita bahas apa nih? Oh, ada yang dibahas juga, kita ngobrol juga biasa ya. Kokowales ngobrol-ngobrol aja ya. Bahas apa? Apa lo? Kali lu mau nanya-nanya apa gitu kan? Cinta, karir. Wih, cinta nih kayaknya ini. Ini dulu Cinta, karir. Wah, ini udah kayak peramal lo gue nanya gitu. Coba apa nih udah depannya udah cinta, kayaknya ada yang mau curhat nih gua. Enggak curhat. Oh, enggak curhat. Kita mah nggak bisa curhat. Oh, siap. Oke. Mau nanya aja nih gua kadang keder juga. Ente kan udah berkeluarga ya? Ya, gua kadang-kadang bukan yang nggak bersyukur ya ketika ditanya, lu udah berkeluarga ya? Gue bukannya nggak mau ngakuin bahwa gue udah berkeluarga. Secara tampang sebenarnya emang gue udah berkeluarga kan? Iya. Tapi gue kalau nyebutin gue udah berkeluarga itu nggak tega sama wanita-wanita lain yang masih berharap dengan aku. Gitu. Malu sama Jebro sudah ubanan. Ubanan. Nih ya. Banyak orang yang udah berkeluarga, maksudnya hidupnya banyak yang udah berkeluarga sih banyak. Lu aja tahu kapan gua. Ntar insya Allah. Oh ya segera. Gua doain, tetap gua doain. Banyak yang udah berkeluarga ya kan. Hidupnya kita lihat biasa aja, tentram aja. Nah cuman kadang di luar suka ada yang begini maksudnya masih apa nih? Kang mancing mania. Belum kuat ngejaga hatinya gitu, langsung suka masih ya bukan berarti yang terlalu macam-macam banget, enggak, maksudnya sekedar genit lah, nakal lah gitu. Itu ada itu kayak gitu. Lu nyindir gua lu. Bukan. Berarti lu ngerasa ya? Makanya gua mau nanya kayak gitu doang. Jadi kan mereka udah berhubungan lama gitu, tapi ini panjang banget gini. Wah, ini pembahasannya cukup panjang nih. Kita lo dulu nih jamnya, ini bisa 3 hari 3 malam nggak kelar nih. Kalau kita ngebahas gitu, kita 3 hari 3 malam. Kita lihat dulu waktunya nih ya kan, mencukupi nggak ya kan? Sampai dah habis ini ya. 5 jam cukup. Jadi gini Trai, kalau makanya gue agak lebar gini, cuman gue coba singkat nih ya. Iya, singkatnya aja. Pertama ya karena gue udah berumah tangga dan udah lumayan lama. Ini orang kadang kan gimana ya, cewek nggak cowok sih, emang ada yang begitu ya. Kok dia ceweknya udah cakep, pasangannya udah cakep, udah ganteng, udah gimana, kelihatannya udah sukses, tapi di luar masih suka jajan atau nambah lagi gitu ya, atau punya pasangan lagi gitu kan. Gitu. Itu kalau sebenarnya pembahasan itu agak-agak sensi banget sih. Cuman enggak terlalu vulgar banget. Cuman kita ambil secara ini ada ya, umum deh ya, jangan, kita nggak ngejudge. Jangan, kebanyakan orang main judge aja bahwa, wah dia pelakor, dia ini gitu. Sebenarnya kita nggak tahu loh, apa yang terjadi di luar sana. Dia di dalam rumah tangga, dia dalam hubungan mereka, kita nggak tahu. Terkadang begini, makanya kita bahas gini terakhir. Gimana? Kan selalu dinilainya selalu dari fisik ya. Iya benar. Ya, kan? Yang pertama karena itu yang paling kelihatan dulu. Benar. Ini dia udah pasangannya udah cakep, udah ganteng gitu, tapi kok masih ganjen, masih mau nambah. Iya benar. Banyak yang kayak gitu. Jadi inti dari hubungan itu nyaman intinya. Nyaman. Ketika seseorang udah nggak nyaman, walaupun dia udah melalui berbagai macam tahun, nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Makanya ada yang bilang kenyamanan itu berat, susah kenyamanan itu. Belum tentu kita bersama-sama, tapi hati kita nggak nyaman, nggak bisa. Nggak bisa. Kan kalau kita udah nyaman,
kita mau sifat kita pribadian kita jelek atau apa, dia nerima apa adanya. Dan nggak bisa dikaitin juga sama harta benda loh. Bener itu Nggak bisa. Iya. Memang dukungan itu satu dukungan, harta benda tetap dukungan. Tapi nggak bisa. Ketika pasangan nggak nyaman, lu nggak bisa bikin nyaman. Lu merasa bahwa gue udah bikin sukses, gue udah bikin lu kaya enak, lu gue kasih rumah, udah gue enak, tinggal lu begini, itu lu nggak bikin nyaman bro. Begitupun si perempuan, udah lu dikasih banda, ada kan sebenarnya yang lakinya baik, udah sukses, tapi perempuan ngeselin. Ada itu? Udah ada try. Ya ini tadi bukan ngomongin orang ya, artinya kita yang sering terjadi. Itu tadi kembali, lu bisa bikin nyaman apa kagak? Kita bisa saling bikin nyaman. Ada kata-kata gini try, ada nggak? Menerima segala kekurangan. Nah itu sering gue denger itu. Sering gue denger. Prakteknya lu tahu kayak apa? Kalau orang-orang pacaran baru-baru begitu. Nah itu kan. Prakteknya kayak gimana tuh? Lah prakteknya kebanyakan coba dah. Pasti kan yang nggak sedikit juga yang fail. Awal dia kan. Ya kita sih tetap berusaha boleh. Artinya mudah-mudahan dengan nonton video ini kita bicara gini mudah-mudahan bisa ngasih solusi nih. Bener. Walaupun nggak tahu jelas apa kagak kan gitu. Artinya begini, kembali katakanlah pernah ada ya artis ya kan, terutama artis dalam sorotan banget kan. Tiba-tiba dia dikatain pelakor lah, apalah, orang poligami dikatain, enggak juga lah. Kalau pelakor itu agak dalam. Ketika orang bicara pelakor, memang dia perusak. Pelakor itu perusak ya. Perusak tuh gini. Dia punya bini. Katakan dia ini laki punya bini. Kaya. Udah kaya nih dua-duanya. Datang nih pelakor. Ya udah, dia rayu nih laki nih. Tuh. Emang kelihatan pengen ngambil. Emang pengen ngambil tuh laki. Tapi ada tujuan setelah itu pun bandanya doang. Hartanya doang, harta bendanya doang. Udah hancur, tetap hancur. Nah itu banyak kan laki kena begitu. Nauzubillah min dzalik, laki sampai kena karena memang gampang tergoda. Nah, ya mungkin walau alam ya, terutama sih ntar ujung-ujungnya ke iman. Masing-masing. Itu bukan ranah kita deh ya. Kita itu ustadz itu. Terus? Ya itu yang namanya pelakor. Nah kalau terjadi poligami ini harus beda nih, harus beda ini poligami dengan pelakor. Kadang orang poligami dikata pelakor. Ya enggak, poligami itu hak dari masing-masing. Mereka mungkin bisa jadi menjalankan agama ya kan, bener gak? Artinya begini, Nabi melakukan poligami memang buat mencontoh. Ketika orang mau melakukan poligami, tinggal tadi konsekuensinya, lu udah bisa adil belum? Gitu kan? Dalam hal ini sorry nih ya, gue rada iseng juga membok ini. Terus jadi gini, maksudnya gini. Ketika orang mau poligami, pasti kan dilihat kembali ke banda, ke harta. Iya, ke harta. Ya banda kan harta. Ya kan ini ngomong banda. Lu kan bagian translate Terus kita kan tetap memang ada di lingkungan Betawi, banda ya kan? Iya, banda harta benda maksudnya begitu. Sampai mana gua ngomong? Lu kadang-kadang kalau motong gua main nikung aja sih nggak kasihan dulu. Poligami. Iya, poligami orang yang apa tadi adil ya. Iya. Nah, ya terus lagi ditilik begini kadang-kadang jadi kembali ke fisik. Laki poligami, dia belum sukses ya kan? Dia belum sukses tapi berani poligami. Kan kadang begitu. Kalau yang udah sukses kaya mungkin poligami masih bilang wajar, halus, tapi tetap lu yang nggak sukses poligami itu bisa dikata habis. Gimana? Dikata habis dalam artian lu kebanyakan lagu lu gitu kalau biasa banget. Udah susah lu ngempanin gua aja lu sama anak lu kagak bisa. Sekarang lu mau nambah bini, lu kan gitu kan gitu. Tuh salah kan laki kan? Salah. Padahal mungkin tujuan laki satu ibadah, kedua karena yang kalau kata Pak Ustadz di dalam hadis ini katanya kalau mau sukses rezeki nambah lu nikah. Didoain. Begitu. Iya nikah biar ada yang doain. Doanya dua nih. Udah kebaca omongan lo. Terus lu sih nembak. Iya kan bener tapi ada hadisnya ternyata bener. Begitu datang lagi ke Rasul ini maaf ya kalau kurang lebihnya karena saya bukan ustadz nih. Cuman pernah dengar pengajian begitu. Hadis itu mengatakan gitu. Datang lagi nih abis nikah dia belum kaya ternyata katakan belum sukses. Datang lagi Rasul saya udah nikah tapi saya belum sukses. Nikah
Tuh, jawabannya tetap nikah katanya. Begitu, akhirnya dia nikah lagi. Ujung-ujungnya sampai 3 belum sukses, sampai ke 4 benar-benar tajir. Allah walam bisa, apa sih nggak tahu nih ya. Ini kan saya kan bukan ranah saya kembali, bukan ustaz. Bukan dengerin doang. Nah, cuman kan kita ya kadang-kadang ya namanya baru belajar ya, nutur kalau kata bahasa Betawi itu nutur, belajar di sini ambil, di sini ambil kayak gitu. Iya benar. Tapi balik lagi nih ke poinnya, pada dasarnya itu ya kembali ke komitmen Ang. Iya, iya. Kalau dia komitmen berdua emang udah ngejalin hubungan lama, udah tahu karakter masing-masing, baik buruknya, ibarat bahasa kasarnya, udah bau-baunya wangi-wanginya udah hafal gitu. Betul. Lagi ke komitmen gitu kan. Jangan sampai ngelihat yang enakan dikit ke sono, niat yang rada ini dikit ini. Ketika ada masalah bicarakan. Ya ketika udah masalahnya dibicarakan, oh problemnya ini, udah minta maaf, udah sadar diri ya udah. Jadi kadang gini ya. Emang kita memang ngeliat ke belakang itu nggak boleh lah, maksudnya bahasanya jangan lihat ke masa lalu ya, tapi penting juga. Penting buat pelajaran. Buat pelajaran. Iya, ada pentingnya, bukan penting sekali enggak, cuman ada penting. Jangan hanya kita udah komit lama bareng-bareng yang diingat cuman ke perihan doang, kepedihan doang. Enggak? Bukan sih musik ini. Cuma Jangan hanya keperihan dan kepedihan juga. Gitu. Kita ya gitulah intinya, kembali lagi ke komitmen. Satu komitmen, kedua gini terakhir. Kedua kenyamanan. Ketiga ketadapan. 3 persatuan Indonesia, Tray. Keempat kerakyatan Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini jadi bahas apa? Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia menuju udah terus. Gua tendang nih kamera. jadi apa, Bang? Dulu seolah kita jadi apaan? Ini mana aja? Asal upacara paling belakang. Orang-orang sepatu hitam kita putih. Tahu kan emang lu? Orang-orang udah pada bubar kita di situ. Dijemur. Terus Kapan? Sekolah. Ya. Oke, tadi kembali ke hubungan itu ya. Iya. Kita dulu. Gue jadi keringetan ini. Apa namanya? Komitmen ya. Gini terakhir. Tadi sama flashback kan orang-orang masa lalu nggak usah diingetin, nggak usah gitu. Ada pentingnya karena ya tadi waktu pacaran kan indah. Ingatlah kalau kata Project P siapa dulu? Ingatlah hari ini. Itu lagu itu enak itu. Memang jadi nanti kau sudah masing-masing. Apalagi kita ingatlah hari ini. Itu aja kita yang persahabatan yang mencar nanti. Banyak yang bilang balapan. Kadang mukanya kayak kelinci. Ada gitu nggak? Ada, iya. Ya Pak, ini kita ingatlah hari ini. Maksudnya tadi hari ini kita ciptakan suatu keindahan, katakan itu kan, dengan komitmen berbagai macam. Sebelum kita melangkah ke hari depan. Nah, ya kan? Jadi contoh ya, atau tadi rumah tangga, ya udah kita punya komitmen awal nih. Kita mau kemana? Satu, kalau kita berantem jangan sampai lu pulang ke rumah orang tua. pantangan komunikasi itu penting. Ada masalah apapun komunikasi. Tadi ketika hari ini kita lupakan di hari depan, kadang-kadang kita hilang. Begitu mencapai sukses atau bagaimana itu kadang-kadang lupa. Namanya manusia kan sifatnya lupa. Ya. Nah itu lupa, akhirnya harmonis pecah. Entah dia punya pasangan lagi atau itu jangan sampai. Ngomong jangan gini, ada bahasa gini. Ya udah lu ngertiin. Iya, Bu. Udah ngertiin, lu paham gua kan? Oh gitu. Iya. Ngertiin gak bicara apa yang harus kita ngertiin? Gimana bisa dong? Iya. Ya, lu nih marah sama gua nih. Try syuting ayo. Gak ngertiin, gak ngomong. Gak ada ini. Tuh iya bubar aja gitu. Pertemanan, percintaan itu bisa. Pertemuan juga bisa. Iya. Dia sibuk ini segala macam. Betul. Tapi dia nggak ngomong. Lah kan kita nggak ngertiin. Nah, ada itu. Ada banyak. Itulah terjadi perpecahan. Penting ngertiin hubungan antara teman atau hubungan percintaan. Iya, itu sama aja. Itu pembinaan tetap komunikasi yang penting. Setiap ada kekurangan bicarakan. Nah, kan tadi bicara awalnya menerima segala kekurangan. Nah, ini untuk
lagi kembali bicara menerima segala kekurangan. Benar. Ya jangan kita jangan juga mentang-mentang kita harus menerima kekurangan, kekurangan lu tetap dipiara. Please bro, sis, tetap dong lu berubah dong. Jangan gua nunggu. Artinya gua udah nerima nih, Tram-nya kekurangan lu begini, Tram. Udah gua omongin namanya Tram-nya. Kekurangan lu begini-gini, lu nggak on time gini-gini. Ya lu harus nerima segala kekurangan dong bang, kan gitu gini-gini. Iya. Oke, saat ini gua terima dulu deh ya, Tapi karena lu sih. begitu aja. Lu sampai ke depan terus begitu aja, lah belangsak podcast gua. Nggak ada perubahan. Nah itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi bukan berarti menerima segala terus aja kita suruh nunggu. Lepu yang pala, ujung-ujungnya tadi pecah. Kalau mungkin tadi mendua, kalau taruh ini kalau yang bicara rumah tangga, kalau mungkin masih bisa mendua doang, tapi kalau pecah itu ya ampun. Nah, jangan sampai lah ya. Tetap komunikasi yang paling penting. Ingatlah hari ini itu. Iya, ingatlah hari ini. Ketika kita di hari ke depan, ya tolong ingat hari ini juga. Hari ini yang terbaik kita, makanya hari ini kita ciptakan yang terbaik. Rencana apa, planning apa tadi yang udah kita omongin lah ya. Tinggal ke depan untuk terus diingat yang tadi, yang planning dan sebagainya, komitmen apa, itu kayak gitu. Intinya itu dah. Intinya ya. kembali lagi, setiap masalah harus diomongin, Dibicarakan, betul. agar timbul kenyamanan. Betul, kembali. kenyamanan diciptakan terus dan jangan sampai terus Saling ngertiin. saling ngertiin dan ya kalau punya salah minta maaf. Ketika sudah terjadi diomongin, sadar, tolong hargai. Ntar lu ngalamin lagi, ini gue share dikit lagi ya. Iya. Itu banyak loh, gue jadi yang curhat sama gue. Ini waktu pacaran maunya gandengan tangan aja. Udah kayak orang menyeberang. Iya. Di mana aja pokoknya dia gandengan tangan, udah kayak truk tergandengan. Tuh. Begitu dia jadi, udah nikah, itu gua enggak itu Kok bisa begitu ya? itu dia makanya kan kayak orang bosen. Nah itu dibicarakan, itu terutama kebanyakan nggak laki nggak perempuan, dua-duanya sama gue dapat curhatan bini gue begini aja gitu kan. Nah, yang cewek juga curhat begitu juga, laki gue boro-boro lu sih masih sama bini lu gitu. Kalau gue kan romantis gue asing. Udah mau juga agak ya, artinya tadi romantis dijaga, romantisnya itu jaga. Ketika pacaran lu begitu, romantisnya begitu, pertahankan atau bisa lu lebihkan. Tuh, ini buat yang mau berumah tangga atau baru berumah tangga, romantis terus bro. Karena timbulkan kenyamanan terus. Kalau nyaman aja romantis, kalau udah romantis kan nyaman biasanya kan gitu. Nyaman romantis, udah begitu aja. Komunikasi lancar terus. Iya. Ada apa-apa foto atau gimana? Oh maaf mah, gue lagi di sini nih. Oh apa kabar? Jangan nunggu Artinya ada timbul rasa ingin dipercayai. Betul. Gitu. Itu dan bukan rasa ingin dipercayai. Jadikanlah lu bisa dipercaya, kita bisa dipercaya dengan makan kita gitu. Jangan bikin orang bertanya-tanya. Iya. Tapi kita udah bertanya-tanya, kok begini sih, kok begini. Kita minta apa sih namanya, sekedar pembuktian. Oh, coba kalau boleh tahu gini. Iya. Nah, ngomel. dia mikir mah saujon mulu. Iya, malah ngomel. Itu jangan begitu. Jangan gitu. Kita yang kabarin, nggak perlu kita yang empati Kita itu. disuruh nggak mikir negatif, nggak sujon. Tapi dia nggak mau terbuka. Iya. Pokoknya empati ternyata itu kan empati lu. Tahu itu yang burung dara. Itu mah sempati ya. Iklan. Ya empati itu merasakan jadi dirinya gitu. Ya, Gimana kalau lu diperlakukan seperti itu gitu. Itu empati. Oke, gua rasa kayaknya udah cukup. Udah, poin-poinnya udah ya. Gua ingat dulu. Gini. Oke, kayaknya udah. Orang satu lagi. Oke, satu lagi. Orang berarti belum ada kan? baik, Udah. ada buruk. Tolong jangan diingat yang buruknya doang. Nah, walaupun kebaikannya cuma segini, keburukannya segini, tapi dia masih pernah baik sama lu. nah itu. Kembali dibicarakan, barangkali dia keburukannya bisa menurun, kebaikannya bisa naik. Insya Allah. Itu juga jadi tadi apa ya, kalau bahasa ngaji tuh asbab hidayah. Iya. Kita ingetin dia terus gitu, walaupun kadang-kadang kita di soalin lu gitu ya. Iya, bener. Balikin aja nggak apa-apa, daripada lu sok kafir lu gitu. Kayak gitu. Oke. Jangan habis-habis ya. Gitu. Oke, sip. Udah cukup ya, jadi mudah-mudahan omongan ngalor ngidul kagak jelas, nggak jelas apa nggak jelas, pokoknya terserah ente yang nilai. Mudah-mudahan nggak ada gunanya.
Artinya kita nggak ada maksud tujuan menyinggung, menjelendir, jelek-jelekan orang, kagak. This is only joke, katakanlah seperti itu. Tapi kalau ada maknanya, ambil. Kalau nggak ada manfaatnya, udah. Nah, bagi yang buat nonton, silakan nonton. Kasihan sampai habis, jangan di skip ya. Aneh doain ente sukses kaya berkah, matinya masuk surga. Amin. Amin. Cukup sampai di sini dulu, kita kembali. Besok kita dengan tema yang berbeda, penampilan yang berbeda. Mungkin yang lebih tua ini agak sedikit muda. Oke, siap. Assalamualaikum.